Dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya," ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut, karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian. "Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami?" Tuan Hamid pun menjawab, "Kerugiannya sih tidak seberapa, tapi dia mencurinya hampir setiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Ya sudah sering Tuan Abu." "Oh begitu, oke. Jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat Tuan Abu. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Itu nggak usah khawatir, saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. "Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, dalam hati si pencuri berkata, "Dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah, saya setuju," sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku, akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Ya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini?
Tangan kanan saya kan buntung, Tuan Abu, tanya si pencuri. Ya, aku nggak mau tahu. Dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri, ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini, ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertahan buntung menjadi jerah dan tak mencuri lagi. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Dan cara apa yang Abu Nawas gunakan hingga ia bisa selamat? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat. Dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. Memangnya sulap apa, Paduka? Tanya salah satu menterinya. Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup. Tapi anehnya, ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain, terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. Kira-kira di negeri kita ada nggak ya pesulap yang bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja. Wah, kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu, jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap, di mana ada seorang dikubur hidup-hidup, tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya? Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. Ampun Paduka yang mulia, hamba tak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka. Tolong jangan hukum hamba, pinta pesulap pertama. Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa. Dan saya tidak akan menghukum kamu, balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar, ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian perasaan istana menghampiri Baginda Raja. Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya, saran perasaan istana. Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri, kata Baginda Raja.
Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini si sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. "Apa kamu yakin mampu?" tanya Baginda Raja memastikan. "Saya akan mencobanya, Paduka," jawab si pemuda. "Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab," kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ya benar Paduka, saya ini orang miskin dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini, sampai ia rela kehilangan nyawanya hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka. Hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Rupanya keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan.
Setiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Ia selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terbenam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah. Hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter ini sudah tertutup rapat urugan tanah, rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urugan tanah tersebut. "Wahai Paduka Yang Mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup," teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol, tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas selalu diberi hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asyiknya belanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah dipenuhi oleh barang-barang belanjaan. Lalu ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seorang kuli panggul. Hingga pada akhirnya pandangannya tertuju kepada seorang laki-laki yang berbadan kekar dan tegap. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. Kamu, kemarilah. Tolong bawakan belanjaanku. Nanti kamu akan aku beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asing berjalan dengan santai, sampai ia tak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur, membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Dan saat ia sedang asyik memilih, salah satu kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Wah, mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia yang di sana. Ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya. Yang membuat kawannya heran adalah Abu Nawas justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu kan sudah membawakan keranjang bawaanku selama seminggu. Sedangkan aku belum sempat memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku. Makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawan itu pun berlalu meninggalkannya dan sambil berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim.
Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia sering kali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk," sahut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya silakan menikmati hidangan ikan bakar," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan makan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan kecil itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana adalah ikan yang telah memakan ayahnya. Ia menyuruhku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka terpaksa aku akan memakanmu. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas berpura-pura kesurupan. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Entah kenapa tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan baginda raja. Untuk mengobati rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana.
Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. "Wah, kebetulan kamu datang, Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. "Kemari Abu Nawas, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada, Paduka Yang Mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen, ingin bertemu Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu," ucap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Wah, ini ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka memakai baju seperti saya." "Ya, saya ingin main ke rumahmu, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda Raja mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Paduka main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja. "Tapi sebelumnya hamba minta maaf Paduka. Kondisi rumah hamba lagi berantakan. Hamba khawatir nanti Paduka tidak betah berlama-lama di rumah hamba," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, toh saya juga tak ingin meminta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu," timpal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda Raja tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. "Kamu sendirian Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, istri saya sedang menjenguk orang tuanya," jawab Abu Nawas. "Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dariku? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar Paduka, jadi setiap kali hamba menerima hadiah dari Paduka, hamba selalu membagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rezekinya kepada orang miskin. "Abu Nawas, aku ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. "Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup, tak cukup hanya dengan teori saja Paduka. Tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya," ucap Abu Nawas. "Ya, karena itulah aku datang ke sini Abu Nawas. Aku tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu," ujar Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya, ini agar lebih panas dan lebih besar apinya Paduka." Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sopnya masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. "Nah, Abu Nawas, mengapa sop itu kau tiup-tiup?" tanya Baginda Raja. "Ya, ini agar lebih dingin dan enak dimakan Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu Abu Nawas. Kamu itu tidak konsisten dengan pengetahuanmu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Maksud Paduka apa ya? Di mana letak ketidakkonsistenan hamba?" tanya Abu Nawas heran.
Baginda raja pun menjelaskan, "Nih, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal kan keduanya sama-sama kamu tiup." Malam itu juga Baginda raja pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu?" tanya Baginda raja. "Umur hamba 40 tahun Paduka," jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda raja kembali. "Ya, hamba kan konsisten Paduka yang mulia. Kalau hamba jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap hamba tidak konsisten lagi." Mendengar itu Baginda raja pun tertawa. Dan Baginda raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda raja. Rupanya Baginda raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda raja. Karena penasaran, Baginda raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Wahai Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda raja. "Oh ya, karena ada lukisan istri saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda raja. "Justru itu Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda raja tertawa terpinggal-pinggal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dikisahkan, Baginda raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya, ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas Paduka?" saran penasihat istana. "Wah, Abu Nawas mah gak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim," jawab Baginda raja. "Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari hakim istana," ujar sang penasehat. "Wah, benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari,"
perintah baginda raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah baginda raja untuk menghadapnya sekarang," kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim istana. "Bilang saja sama baginda raja, aku tidak mau datang," jelas Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, tujuan baginda raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran dari Tuan," tutur mereka. "Saran? Saran apa?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu dimintai saran baginda mengenai sosok yang pantas menjadi hakim. Dan Tuan Abu juga diperintah untuk sekalian mencarikan orangnya," tutur mereka. "Oh gitu, ya sudah, kalian pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya," balas Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap baginda raja justru tertawa terpinggal-pinggal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. "Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan menjadi hakim?" kata baginda raja terus tertawa. "Paduka, dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil," timpal Abu Nawas. Tawa baginda raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. "Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu?" tanya baginda raja. "Sebenarnya tidak Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala," jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, baginda raja dibuatnya tertawa. "Baiklah, karena kau ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang?" tanya baginda raja. "Saya memilih diberi uang Paduka," jawab kawan Abu Nawas. Sontak baginda raja kaget mendengarnya. "Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang?" tanya baginda raja. "Ya maksudnya bukan begitu Paduka. Sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?" jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, baginda raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. "Oh begitu, baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korbannya sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, terus bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit itu?" tanya baginda raja. "Itu sih mudah saja Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin, 'Pencuri, pencuri!' Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut," terang kawan Abu Nawas. Baginda raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian baginda raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah Abu Nawas," puji baginda raja kepada Abu Nawas. Baginda raja yang awalnya meremehkan postur badannya, akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung, tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. "Ya Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum?" kata salah satu temannya. "Wah, memangnya kabar apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Katanya sih hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang baru," jawabnya. "Memangnya hakim yang lama kenapa?" tanya Abu Nawas. "Hakim yang lama kan dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi," balasnya. "Oh gitu, ya paling hakim yang baru juga nanti sama seperti itu," timpal Abu Nawas. "Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi?" tanya mereka. "Begini ya, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian," ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga sang hakim yang baru. Mendengar itu sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. "Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang," pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. "Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku," kata sang hakim terlihat emosi. "Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya mendapat hukuman," balas Abu Nawas. "Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu?" tanya sang hakim. "Saya ini sangat sibuk Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Sibuk? Sibuk apa kamu?" "Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar," balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. "Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya?" tanya sang hakim penasaran. "Saya mendapatkannya dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya 10.000 dinar," jawab Abu Nawas. "Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu?" tanya sang hakim. "Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar," kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. "Sisanya itu kan masih banyak Abu Nawas. Akan kau apakan lagi sisa uangmu?" tanya sang hakim mulai penasaran. "Saya akan membagikan 100 dinar untuk orang-orang miskin di kota ini," jawab Abu Nawas. "Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak Abu Nawas," tanya sang hakim semakin penasaran. "Nah, selanjutnya saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar.
sebagai hadiah atas kebaikan Tuan Hakim menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. "Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang sini kan untuk siap dihukum Tuan," tanya Abu Nawas memancing. "Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu," sahut Tuan Hakim. "Wah, benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman," ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual apa belum Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Belum Tuan Hakim." "Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman kan?" tanya sang hakim kembali. "Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Jadi sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman," tutur Abu Nawas. "Loh, jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi?" tanya sang hakim kaget. "Ya, benar Tuan," jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Abu Nawas, makan madu tanpa roti itu bisa membakar hatimu. Berhentilah," kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar," kata Abu Nawas sambil terus mencilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.